malam. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan hari ini kembali mengunjungi kota Singkawang. Saudara-saudara, saya sudah sangat tua, tahun ini umur 86. Saya masih ingat waktu saya pertama kali ke kota Singkawang. Waktu itu adalah tahun 1967, yaitu 59 tahun yang lalu. Saya percaya banyak orang yang sekarang masih hidup, yang tidak banyak yang sampai 80 tahun. Sehingga banyak orang yang hadir hari ini belum pernah ketemu saya di dalam 59 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih umur 27. Saya disambut oleh seorang orang tua yang saya kenal sejak muda, namanya Bapak Wee Peng Hong. Dia tinggal di Singkawang dan dialah yang hubungi saya di kota Surabaya. Maukah datang ke Kalimantan? Saya bilang, ke Kalimantan untuk apa? Berkhotbah di situ. Saya bilang mau. Saya adalah hamba Tuhan. Saya mau kemana saja asal saya berkhotbah memperkenalkan Yesus kepada siapa saja. Dia bilang kalau Stephen Tong mau ke Singkawang, saya atur di 27 kota. Waktu itu saya tak tahu kenapa orang tua ini begitu mempunyai kemampuan untuk mengatur 27 kota. Dengarkan firman Tuhan. Saya bilang saya pasti pergi. Lalu dia atur Pontianak dan juga Simputo, membawa Sumapinyung sampai Sambas, sampai Pemangkat, sampai Singkawang, kota-kota semua. Sekarang saya agak lupa, 27 kota. Satu kota ada yang 3 hari, ada yang 5 hari. Akhirnya saya kira-kira 2 bulan berada di Kalimantan Barat. Waktu itu jalan-jalan di Kalimantan Barat rusak sekali, kecil sekali. Mobil lewat setiap kota harus tunggu lama, kadang-kadang 5 jam, kadang-kadang 3 jam. Saya dengan sabar mengikuti semua kebaktian sampai 2 bulan lebih. Setelah 65 hari baru saya selesai berjalan di dalam Kalimantan Barat. Lalu saya pulang. 1 hari sebelum saya pulang, ada seorang yang perutnya besar sekali, bukan hamil tetapi pendarahan di dalam. Sudah berapa bulan kurusnya, perutnya gede, bukan karena gemuk, karena darah ngalir di dalam perut, dan dia menjadi orang sakit yang sangat parah sekali. Pak Tong, bolehkah doakan saya? Saya bilang, dalam nama Yesus, tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Begitu saya sudah berdoa, saya pergi. Hari kedua saya pulang Jakarta. 1 minggu kemudian ada kabar yang dikirim ke kota Malang. Orang itu sembuh dengan doa yang diterima oleh Tuhan. Dia pulang di rumah langsung bocor darah, perutnya dari besar menjadi kecil, seluruh rumah penuh dengan darah. Dan sesudah itu dia seperti orang sakit, tidak bisa bangun, tidur berapa hari. Sesudah itu dia bangun lagi, dia mulai bisa makan, mulai bisa tidur, mulai bisa bekerja, menjadi orang muda yang kuat kembali. Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan, Tuhan memberikan kemurahan,
Tuhan memberikan mujizat kesembuhan di kota Kalimantan. Saudara-saudara, sesudah itu orang berkata, Pendeta Stephen Tong, kamu tahu tidak, kamu dipakai Tuhan luar biasa untuk bekerja menyembuhkan orang sakit yang sudah bertahun-tahun, dan akhirnya berapa bulan perutnya menjadi besar seperti orang tidak normal. Tetapi di dalam doa satu kali Tuhan menyembuhkan dia, dan dia sekarang menjadi orang yang sehat, setiap minggu ke gereja, menjadi orang Kristen yang mencintai Tuhan. Saya waktu masih muda, saya bersyukur kepada Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya mengabarkan Injil, dan Tuhan melakukan mujizat, dan Tuhan menyembuhkan orang sakit, dan Tuhan memberkati gereja-gereja. Justru 1 bulan sebelum saya sampai di Singkawang, Bapak Ui Peng Hong seperti orang yang tidak disetujui siapa, minta bongkar gereja. Majelis-majelis bilang, kenapa Majelis Ui Peng Hong ini kok tidak minta persetujuan, tidak minta rapat di majelis, langsung membongkar gereja? Orang tidak ngerti, dia bilang, Bapak dengar, Tuhan suruh saya bongkar gereja karena rencana Tuhan lebih tinggi dari rencana manusia. Semua tidak percaya, semua bilang, iya memang engkau cinta Tuhan, tapi apapun mestinya melalui rapat dong, mestinya sama-sama setuju. Bilang, tidak, saya dipimpin Tuhan, sungguh-sungguh jelas Tuhan suruh saya bongkar gereja. Mereka tidak ngerti, mereka juga tidak berani melawan. Lalu mereka melihat orang tua ini pakai uang sendiri, gereja dibesarkan menjadi bisa terima ratusan orang. Gereja yang kecil menjadi besar, orang menjadi kurang, kelihatan agak kosong, tapi dia mengatakan, inilah pimpinan Tuhan. Setelah 1 bulan gereja selesai, sudah selesai, dia tenang-tenang, dia melihat apakah yang mau Tuhan kerjakan. Heran sekali, persis 1 bulan bongkar gereja Proban sudah selesai, mendadak menjadi tempat di mana banyak orang dari dalam pedalaman kota-kota kecil diusir sama orang Dayak keluar dari kota besar, dan orang-orang itu semua orang Tionghoa. Orang Tionghoa kenapa diusir? Karena di dalam pedalaman ada peperangan antara suku-suku. Maka orang Tionghoa ada yang dibunuh, ada yang dikejar, ada yang dilukai. Mereka ketakutan, semua melarikan diri dari desa-desa yang kecil. Setelah sampai di Pontianak, sampai di Singkawang, sampai Mentawa, sampai di Sambas, mereka bilang, kita diusir dari kampung-kampung, kita tidak ada tempat tinggal, bagaimana ini? Mendadak Ui Peng Hong bilang, saya tidak tahu apa akan terjadi, tapi saya rasa Tuhan menggerakkan hati saya, bongkar gereja jadi besar. Ternyata adalah menyambut orang-orang yang diusir. Jadi waktu itu ada puluhan orang, tak tahu kemana, langsung masuk gereja. Mereka membuat tempat untuk orang pengungsi tidur di sana, dan mereka menerima Tuhan, mereka merasakan pimpinan Tuhan. Saya waktu itu tidak ngerti, tapi saya merasa Ui Peng Hong, orang tua ini dipimpin oleh Tuhan, taat kepada Tuhan, mengerjakan hal yang belum
diketahui oleh manusia karena Tuhan suruh dia mempersiapkan tempat untuk menerima orang-orang pengungsi yang dikeluar. Wi Peng Hong ikut saya satu kota ke satu kota ke satu kota ke satu kota. Ternyata dia adalah orang tua yang sangat mencintai Tuhan. Dia sekarang sudah tidak ada. Kalau dia ada sekarang, mungkin dia sudah 135 tahun tuanya. Dia sudah pergi kepada Tuhan Allah, tetapi dia mempunyai cinta kepada Tuhan. Dia menjadi teladan di Pulau Kalimantan. Dia menjadi orang tua yang mendidik anaknya, cucunya menjadi keluarga yang cinta Tuhan. Saya masih ingat dia. Ini hari saya datang sudah melewati 59 tahun. Saya masih ingat pada waktu saya umur 27, naik sepeda dari kota-kota pinggir pantai maju menuju kota-kota kecil yang berada di pedalaman di Pulau Kalimantan. Dan ada seorang tua yang sangat mencintai Tuhan, yang anaknya 5 laki-laki, 1 anak perempuan, yang melayani Tuhan menjadi pendeta. Tadi saya lihat seorang mantunya ikut berdoa dengan saya di bawah di situ. Ini semua harta yang besar, semua peristiwa yang sangat penting yang Tuhan kerjakan. Malam ini tidak berada di sini dan saya sudah umur 86. Saya masih mempunyai suara, masih mempunyai napas untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya harap ribuan orang yang hadir hari ini, saya tidak tahu berapa semuanya, Tuhan yang tahu. Kita banyak orang miskin, kita banyak orang kurang uang, tapi kita datang karena anugerah Tuhan. Amin. Kita datang karena cinta Tuhan. Amin. Setiap kali saya mengunjungi kota-kota kecil, mengunjungi kota-kota Kapin, tidak ada tujuan lain karena cinta Tuhan. Saya datang ke sini, kita tahu persembahan Anda sedikit sekali. Kita tahu gereja setempat tidak mampu mengundang orang dari Jakarta datang ke sini, tetapi kita rela berkorban, rela menjadi orang rugi, tetapi memberitakan Injil supaya orang Kristen di daerah-daerah boleh mengenal Tuhan Yesus, boleh lebih mengerti kitab suci, boleh menjadi orang yang cinta Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sebelum saya berkhotbah, saya undang rekan saya yang sangat pandai, seorang yang pikirannya sangat pintar, dia sekolah sangat tinggi, dan dia seorang yang melayani di gereja yang besar di Jakarta, di Karawaci. Setiap minggu yang dengar khotbah dia kira-kira 1.500 orang. Dia adalah seorang Kristen, tapi waktu kecil dia tidak mau dengar mamanya. Dia melupakan cinta Tuhan. Dia berpacaran dengan orang bukan Kristen. Tapi akhirnya Tuhan merubah dia. Hari ini saya mengundang dia datang ke atas mimbar, undang dia menceritakan kerusakan masa muda dia. Akhirnya bagaimana dia ditolong, diberkati oleh Tuhan, kembali bertobat menjadi anak Tuhan yang baik. Karena mamanya murid saya kira-kira 40 tahun yang lalu.
Sekarang anaknya menjadi hamba Tuhan, mamanya di surga. Sangat senang sekali. Mari kita ribuan orang sama-sama mendengarkan kesaksian daripada Pendeta Jimmy Pardede. Saya undang Jimmy naik ke mimbar. Mari kita tepuk tangan menyambut Bapak Jimmy Pardede. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan memberi kekuatan kita mendengar kesaksian dari Bapak Jimmy Pardede. Terima kasih. Saudara sekalian, saya adalah orang yang dapat anugerah begitu besar karena saya dilahirkan di keluarga Kristen. Dan bukan hanya itu, ibu saya adalah seorang yang sangat cinta Tuhan dan pernah belajar teologi, bahkan belajar di bawah pendeta Stephen Tong. Dia ingin anak-anaknya mencintai Tuhan, dan dia ingin saya bergereja dengan baik, mendapatkan firman yang baik, dan juga bertumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Maka dia terus ajak saya tiap hari Minggu datang ke gereja, datang untuk dengar dari guru sekolah minggu, datang dengar khotbah, dan mau menerima Injil Tuhan. Saya dengar banyak sekali tentang cinta Tuhan, tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tentang begitu banyak berkat yang Tuhan berikan yang tidak satu pun layak kita terima. Maka saya belajar menjadi orang yang makin kenal Tuhan lewat sekolah minggu, lewat apa yang diberitakan di gereja. Tetapi ketika saya masuk ke dalam usia remaja, saya mulai meninggalkan Tuhan. Saya mulai menikmati bergaul, bermain dengan teman-teman, dan saya merasa saya tidak cocok pergi ke gereja. Saya tidak terlalu suka lagi dengar khotbah. Saya merasa bosan harus ikut ibadah. Maka sebelum mama saya paksa saya pergi ke gereja, saya pergi dari rumah. Saya sengaja tidak mau ikut. Ini membuat hati mama saya sangat sedih. Kalau sore saya pulang hari Minggu, dia tanya, kenapa kamu tidak ke gereja? Kenapa pergi pagi-pagi sehingga kita tidak pergi sama-sama ke gereja? Saya menjawab, saya tidak suka. Saya lebih suka main dengan teman-teman saya. Saya menjadi orang yang mulai lupa segala pengenalan akan Tuhan yang saya dapatkan di gereja. Saya makin lama makin jauh dari Tuhan, dan ketika saya masuk ke dalam SMA, saya makin tidak peduli agama. Saya tidak tahu kenapa orang begitu serius tentang agama. Toh yang penting kita hidup baik-baik, kita tidak lakukan hal jahat kepada orang lain. Bukankah itu sudah cukup? Lalu ketika saya di kelas, orang-orang di sekitar saya yang bukan Kristen tanya, kamu agama apa? Saya mengatakan saya Kristen. Mereka tanya, kenapa kamu jadi Kristen? Saya mengatakan saya pokoknya Kristen. Orang tua saya Kristen, jadi saya Kristen. Tapi mereka terus tanya, kenapa tidak ambil agama lain? Kenapa tidak mau beribadah dengan cara agama lain? Kenapa harus Kristen? Apa hebatnya Kristen? Saya baru sadar, saya benar-benar tidak mempedulikan agama sehingga saya tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Mengapa jadi Kristen? Pelan-pelan Tuhan mulai menumbuhkan dalam hati saya keingintahuan. Apa benar ya agama itu penting? Kalau agama penting, apakah saya benar menjadi orang Kristen? Atau jangan-jangan agama lain yang lebih baik untuk saya anut? Saya mulai pikir, saya mulai renungkan, dan saya mulai tahu ada niat untuk belajar lebih serius tentang iman. Saya tanya mama saya penasaran, saya ingin tahu kenapa orang jadi Kristen. Mengapa mama jadi Kristen? Mengapa mama ingin saya jadi Kristen? Mama saya coba jelaskan, dia berikan buku-buku, termasuk tulisan-tulisan dari pendeta Stephen Tong. Saya membaca dan saya sadar, oh di dalam iman Kristen diajarkan Allah adalah Allah yang cari manusia. Manusia cari Tuhan? Tidak. Saya tidak cari Tuhan. Saya lebih suka main dengan teman-teman. Saya tidak pedulikan Tuhan. Tapi waktu Tuhan gerakan hati saya ingin tahu, saya baru sadar saya ingin tahu. Itu juga karena Tuhan yang gerakan. Maka saya makin belajar, makin baca, saya makin kagum. Tuhan mencari manusia. Manusia tidak cari Tuhan. Manusia abaikan dia. Manusia tidak pedulikan dia. Manusia sudah punya kesenangan dalam dosa
sehingga tidak mau apapun yang Tuhan tawarkan, tidak mau peringatan Tuhan, tidak mau kekudusan Tuhan, dan tidak mau anugerah Tuhan. Di situ saya sadar, Tuhan kok masih mau cari saya, kok masih mau mengirimkan Kristus untuk menebus manusia yang jahat dan berdosa seperti saya. Saya mulai tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Saya baca kitab suci, saya baca buku-buku yang mama saya berikan, dan mama saya sangat senang. Ayo sekarang kamu belajar baik-baik, pergi ke gereja dan dengar khotbah. Saya mau belajar taat, saya pergi ke gereja, tapi saya sangat sedih. Di gereja saya tidak dapat pengertian yang baik. Saya tidak tahu apakah saya yang salah atau yang khotbah yang salah, tapi saya tidak menyenangi pergi ke gereja. Saya baca buku sendiri dan saya lebih suka baca. Saya tidak terlalu suka ke gereja. Mama saya mengatakan, jangan bertobat cuma separuh, jangan jadi orang sombong, cuma tahu kamu cari pengertian lalu dapat berdasarkan caramu. Engkau harus datang ke gereja dan beribadah. Saya tetap tidak nyaman, saya tetap tidak mau. Akhirnya meskipun saya suka baca tentang iman Kristen, saya tetap tidak bergereja. Lalu saya masuk kuliah, dan waktu kuliah saya sangat hancur hidupnya. Saya bertemu teman-teman yang luar biasa liar hidupnya. Ada yang suka cari pelacur, ada yang suka hisap ganja, jual narkoba. Dan saya dikasih tahu, kamu kalau mau punya uang, jangan kerja biasa, jual narkoba atau lakukan judi, kamu bisa dapat uang yang banyak. Lama-lama saya mulai lupa apa yang saya baca. Saya mulai lupa ketertarikan kepada iman Kristen. Tuhan menggerakkan hati saya, tapi saya senang kesenangan yang diberikan teman-teman. Maka saya mengatakan, ini hidup, inilah kesenangan, inilah yang saya mau, inilah yang membuat saya merasa senang. Tiap-tiap hari saya senang ketemu teman-teman saya. Saya punya kelompok, saya punya teman-teman yang menyenangkan hati saya. Maka saya sudah tidak peduli lagi agama, saya tidak peduli Tuhan, saya bahkan tidak peduli murka Tuhan. Pokoknya saya mencari apa yang saya mau, dan saya merasa senang di situ. Tetapi kemudian ada kabar yang mengagetkan. Satu orang teman saya meninggal. Dia berkelahi, dia dipukul, kepalanya terbentur, dan terjadi pendarahan. Rumah sakit tidak sempat tolong dia, akhirnya dia meninggal. Begitu kami dengar kabar ada teman yang masih muda sudah meninggal, saya jadi kaget. Kok bisa ya, orang masih muda meninggal? Kalau saya masih muda, saya juga mungkin meninggal seperti dia. Saya mulai takut, bagaimana kalau saya mati? Kemanakah saya pergi kalau saya mati? Kenapa saya tidak pernah pikir ini? Kenapa hidup dibiarkan untuk dijalani dengan cara yang ringan dan sama sekali tidak berbobot? Saya tidak pikir pertanyaan-pertanyaan penting. Saya tidak pernah pikir tentang kematian. Saya tidak pernah pikir tentang pengharapan. Saya mulai takut, kemana saya kalau saya mati? Dulu di sekolah minggu bilang kalau mati ke surga, benarkah? Saya orang yang begini liar, saya orang yang begini rusak hidupnya, ikut-ikut teman, ikut-ikut cari kesenangan, ikut-ikut dosa, dan tidak mau datang ke Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, saya jadi takut. Kalau mati, apakah Tuhan terima? Wah, pasti tidak. Saya begitu jahat, saya begitu penuh dosa, saya begitu liar. Maka saya putuskan, tenangkan hati dengan cari seorang yang jadi pacar. Saya bertemu seorang yang bukan Kristen, dan saya mengatakan, inilah saatnya saya bisa tenang, saya bisa dekat dengan orang ini. Saya mulai berpacaran, saya mulai kehilangan batas-batas kekudusan di dalam berpacaran, dan saya menjadi orang yang mendukakan hati mama saya terus. Mama saya tanya di dalam telepon, waktu dia telepon saya dengar kamu ada pacar tapi bukan Kristen. Saya dengar kamu sembarangan bergaul dengan dia. Saya mengatakan, saya senang ada pacar seperti ini. Hidup saya yang sudah kacau jadi baik karena orang ini. Mama saya tidak terima. Hidupmu tambah kacau karena orang ini. Jangan pacaran dengan dia, berhenti, hidup kudus, bertobat, dan kembali ke Tuhan. Saya tidak peduli. Saya mengatakan kepada mama saya, tidak usah atur, saya mau hidup dengan cara saya. Saya berkata kasar sekali kepada mama saya menyakiti hati orang yang sangat sayang saya. Baru saya tahu saya orang yang sangat jahat. Kenapa saya tega lakukan ini? Kenapa saya tidak peduli orang yang mempedulikan saya, dan saya terlalu peduli orang-orang yang tidak peduli saya. Kalau saya binasa mereka tidak peduli,
Tapi saya senang orang-orang ini. Maka di dalam kondisi seperti ini saya matikan hati nurani saya. Hati menegur, jangan begini ke mamamu, tinggalkan pacarmu, jangan hidup cemar, bertobat dan kembali ke Tuhan. Tapi saya bungkam hati saya dengan mengatakan, sudah, jangan terlalu banyak bersuara. Saya tidak mau dengar, saya tidak mau terima. Maka hati nurani makin lama makin pelan, dan sepertinya tidak mempunyai kuasa untuk memperingatkan saya lagi. Saya tidak mau dengar lagi suara di dalam hati saya. Satu kali saya harus pulang ke rumah, dan sudah malam. Saya terus ketok, tidak ada yang buka. Saya pencet bel, seperti tidak ada yang dengar. Akhirnya setelah beberapa menit, ada yang buka pintu, ternyata mama saya. Saya sangat tidak ingin ketemu mama, tapi kali ini yang buka kok mama. Maka waktu saya lihat mama, mama lihat saya. Mama saya air matanya langsung jatuh. Dia mengatakan kepada saya sangat sedih. Lalu dia menangis. Lihat air matanya turun, saya kaget. Saya sudah sangat menyakiti hati mama saya. Saya mulai rasa hati teriris-iris. Inikah yang saya lakukan? Inikah saya sebagai manusia bikin mama nangis seperti ini? Lalu mama saya mengatakan, kalau Tuhan masih mau ampuni kamu, jangan tunda, kembalilah ke Tuhan. Kalau Tuhan masih buka pintu untuk kamu bertobat, jangan abaikan. Tapi mama tidak tahu, mungkin Tuhan sudah tidak mau ampuni kamu. Mungkin Tuhan sudah tutup pintu untuk kamu bertobat, dan kamu tidak bisa lagi diselamatkan. Kalau Tuhan sudah tidak mau kamu, kalau Tuhan sudah sangat marah, dan Tuhan tidak mau lagi, kamu tidak bisa ditolong, kamu akan binasa. Mama saya menangis, lalu tinggalkan saya, masuk ke dalam kamarnya. Saya diam, saya kaget. Saya merasa perkataan itu sangat kena ke hati saya. Benarkah Tuhan sudah buang saya? Tuhan, apakah makna hidup saya? Saya hidup sampai 20 tahun hanya untuk binasa. Saya dapat anugerah boleh bernafas, saya dapat anugerah boleh hidup, saya dapat anugerah boleh dengar Injil, saya dapat anugerah punya mama yang taat kepada Tuhan. Tapi saya akan binasa sampai di sini kah? Apa gunanya saya hidup? Saya mulai takut, saya sangat sedih, dan saya sangat takut. Maka saya masuk ke dalam kamar dan saya berdoa, Tuhan, aku mau minta ampun. Saya tidak tahu caranya minta ampun, tapi saya mau berdoa minta Tuhan kasihani saya. Jangan buang saya, jangan binasakan saya. Saya doa tapi seperti tidak ada yang jawab. Saya doa tapi seperti Tuhan mengatakan, kenapa masih mau datang? Sudah lama aku tunggu engkau balik. Sudah lama aku berikan peringatan, engkau keraskan hati. Sekarang mau datang, wah sepertinya saya tidak bisa diterima. Saya sangat ketakutan. Maka saya berdoa mengatakan, Tuhan, saya tidak mau hidup tanpa pengampunanmu. Saya tidak mau hidup tanpa belas kasihanmu. Berikanlah belas kasihanmu atau matikan saya. Berikanlah pengampunanmu atau jangan biarkan saya hidup besok. Saya tidak mau hidup lagi jika engkau tidak mengampuni saya. Saya terus menangis. Akhirnya saya tertidur. Saya tidak kuat lagi bertahan. Pagi-pagi saya terbangun, saya kaget. Saya masih hidupkah? Saya masih diberi kesempatankah? Lalu saya doa ke Tuhan, Tuhan, apakah ini artinya engkau terima saya? Lalu Tuhan ingatkan kepada saya berita tentang Kristus. Yang waktu di sekolah minggu saya dengar, guru-guru mengajar tentang Tuhan Yesus yang mengampuni pemungut cukai, Tuhan Yesus yang mengampuni orang berdosa. Saya ingat cerita yang mengatakan seorang ayah yang tunggu anak yang hilang kembali. Saya mulai sadar, dari kecil saya sudah dengar cinta Tuhan, tapi saya mengabaikannya. Sekarang Tuhan seperti kasih kesempatan terakhir. Masih mau kembali? Kalau begitu tinggalkan dosamu. Masih mau dapat anugerah? Buang hidupmu yang lama dan kembali ke Tuhan. Hari itu saya janji, Tuhan, saya tidak mau main-main lagi. Hari ini saya datang kepadamu. Hari ini dengan air mata saya mengatakan, Tuhan, terima saya akan buang hidup saya yang lama, dan saya akan ikut Tuhan dengan setia. Saya mau jadi orang beres, saya mau jadi orang yang benar, saya mau jadi orang yang hidup suci. Saya tidak lagi mau main-main dengan Tuhan. Maka saya datang ke mama, saya bangunkan dia dan mengatakan, Ma, saya terus pikir apa yang mama katakan. Saya tidak mau binasa, saya tidak mau dibuang oleh Tuhan, dan saya mau bertobat. Tolong besok
Saya mau ke gereja, temani saya. Saya tidak mau lagi lari dari Tuhan. Saya tidak mau hidup sembarangan. Sejak saat itu saya ke gereja, saya tinggalkan hidup saya yang lama. Saya tidak lagi mau berpacaran dengan orang yang terus ada di dalam kehidupan rusak, yang juga menyeret saya hidup di dalam kerusakan. Saya katakan kita harus cari Tuhan. Kamu cari Tuhan, saya cari Tuhan. Sebelum kita hidup beres, kita tidak bisa pacaran. Lalu saya tinggalkan orang ini, saya tinggalkan teman-teman saya yang lama. Saya coba punya komunitas yang baru. Saya coba belajar takut akan Tuhan. Saya coba terus dengar khotbah. Saya mau bertobat. Saya mau hidup beres. Saya tidak mau lagi diganggu oleh keadaan yang membuat saya berdosa lagi. Lalu mama saya mengatakan, kamu sudah dengar khotbah di gereja itu bagus, tapi kadang-kadang Tuhan bangkitkan pengkhotbah dengan kuasa yang besar. Kamu kalau tidak dengar pengkhotbah seperti ini, bahaya. Saya bilang, saya sudah dengar khotbah hari Minggu, saya baca Alkitab tiap hari, saya sudah berubah. Mama saya mengatakan, dengar khotbah yang penuh kuasa. Saya tanya, pengkhotbahnya siapa? Mama katakan, Pendeta Stephen Tong. Coba pergi ke Istora, ada KKR, Pak Stephen Tong yang pimpin. KKR untuk kaum muda. Saya senang sekali, itu tahun 2001. Saya pergi dengar khotbah dan saya sangat diberkati. Tiap tahun saya dengar khotbah kebangunan dan saya sangat diberkati dengan khotbah yang penuh kuasa. Saya terus dikonfirmasi, harus hidup beres, jangan sembarangan, jangan miring, jangan ambil jalan yang salah, jangan tidak menjaga hatimu, jagalah hidupmu yang kudus, jagalah jangan cemar lagi. Oh, saya sangat diberkati. Dan tahun 2003 saya ikut kebaktian di Stadion Utama. Pendeta Stephen Tong berkhotbah tentang Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Apa syarat Juru Selamat? Tidak ada orang bisa jadi Juru Selamat. Tidak ada pemimpin agama bisa jadi Juru Selamat. Tidak ada tokoh siapapun selain Yesus Kristus bisa menjadi Juru Selamat. Saya sangat diberkati dengan khotbah ini. Maka saya mengatakan kepada diri, saya ingin menjadi hamba Tuhan. Saya mau berdiri meninggikan Kristus. Saya mau bagi bahwa saya sudah diselamatkan karena Kristus. Dia mati bagi saya. Dia curahkan darah mengampuni saya. Maka saya diselamatkan oleh kematiannya. Dan hidup yang dia berikan adalah hidup yang tidak berkesudahan. Saya ingin bagikan hal ini. Saya ingin berkhotbah kepada siapapun supaya mereka dengar Kristus. Tetapi hati saya mengatakan, kamu kan orang berdosa. Kamu masa lalunya begitu rusak. Kalau ada yang tanya, kamu siapa? Hamba Tuhan kah? Masa hamba Tuhan hidup begitu? Masa hamba Tuhan hidup dengan penuh kecemaran dulu? Saya sangat takut. Saya tidak layak. Saya tidak boleh jadi hamba Tuhan karena sudah terlalu berdosa. Tapi saya tidak tenang kalau aku tidak jadi hamba Tuhan. Seperti rasanya hidup tidak ada guna. Mungkinkah Tuhan memang panggil saya jadi hamba Tuhan? Maka setelah itu saya tanya mama saya, Ma, setelah ikut berhari-hari dengar khotbah tentang Kristus, aku ingin berkhotbah juga tentang Kristus. Bolehkah aku jadi hamba Tuhan? Aku orang berdosa. Mama saya mengatakan, waktu kamu di kandungan, Mama berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pakai anak ini jadi hamba Tuhan. Saya kaget, Mama berdoa begitu. Ya, kenapa Mama berdoa begitu? Karena dulu Mama mau serahkan diri jadi hamba Tuhan. Sekolah teologi 1 tahun, setelah itu mundur. Mama rasa bersalah. Apakah Mama lari dari panggilan? Maka Mama berdoa, Tuhan ampun kalau saya sudah salah, tapi saya harus kerjakan hal yang lain. Saya harus menikah, dan saya tidak bisa jadi hamba Tuhan seperti yang saya inginkan. Tapi jika Tuhan mau, pakailah anak saya, biarlah dia menjadi hamba Tuhan. Saya sangat kaget. Saya bersyukur karena Tuhan menggerakkan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Bagaimana bisa tergerak? Karena mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan, yaitu Pendeta Stephen Tong. Saya kaget, kok ada orang berkhotbah mendedikasikan diri untuk meninggikan Kristus. Saya ingin seperti ini. Tapi Pendeta Stephen Tong hamba Tuhan yang sangat agung, sangat dipakai Tuhan. Sedangkan Jimmy Pardede hanya orang berdosa yang begitu lemah. Mana bisa saya sama seperti Pendeta Stephen Tong? Tapi saya ingin mengkhotbahkan firman. Saya mau khotbahkan Kristus seperti yang Tuhan inginkan. Saya tidak mau cari nama. Saya tidak mau jadi orang hebat. Saya cuma mau memberitakan Kristus. Maka Tuhan izinkan saya masuk sekolah teologi. Di situ saya belajar dari dosen-dosen dan dari Pendeta Stephen Tong. Karena saya masuk ke sekolah teologi yang didirikan oleh Pendeta Stephen Tong, saya celik matanya. Saya sadar pekerjaan Tuhan begitu besar. Bukan hanya dengar ceramah di kelas, saya dengar bagaimana
ajaran baik diberikan, tapi selain itu saya juga melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat speak, bekerja lewat MREC, retreat yang besar, bekerja lewat KKR, dan saya kagum. Gereja yang sekarang membimbing saya adalah gereja yang sangat dipakai Tuhan. Pendeta Stephen Tong yang sekarang membimbing saya adalah orang yang sangat dipakai Tuhan. Maka saya berkata, Tuhan, terima kasih mau pakai saya. Kalau saya lihat hidup saya sebelum bertobat, dan saya lihat Tuhan sekarang pakai saya lihat dua kondisi hidup yang beda total. Dulu saya milik setan, dimanfaatkan oleh dia, dirusak dan dihancurkan oleh dia. Sekarang saya milik Tuhan. Setan sudah dikalahkan di dalam hidup saya oleh Tuhan. Tidak ada lagi kuasa dia, tidak ada lagi cengkeramannya. Sekarang saya dapat anugerah Tuhan Yesus yang mencintai saya dan yang menyerahkan dirinya untuk saya. Maka saya bersyukur sebab Tuhan yang baik mengizinkan saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya percaya, saudara yang rasa hidupnya sudah sangat rusak, saudara kembalilah ke Tuhan. Tuhan mau mengampuni engkau, tapi tinggalkan dosa-dosamu. Jangan senang hidup dalam dosa. Dosa membuat engkau sengsara, dosa membuat engkau kosong, dosa membuat engkau binasa. Namun anugerah Allah di dalam Kristus, itulah yang memberikan hidup yang berkelimpahan. Kiranya Tuhan yang sudah memanggil saya dari hidup yang gelap kepada terangnya yang ajaib, juga memanggil saudara sekalian dari gelap kepada terangnya yang ajaib, supaya kita hidup di dalam pertobatan sejati dan hidup di dalam kekudusan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, dan kiranya hidup kita meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya percaya setiap hari di permukaan bumi ini ada ribuan pemuda yang sadar dia sudah jauh dari Tuhan. Saya percaya setiap hari ada pemuda-pemudi yang dipanggil Tuhan keluar dari dosa, masuk ke dalam anugerah Tuhan. Saya percaya apa yang menjadi kesaksian dari air mata, dari kejujuran, itu disebabkan dorongan cinta Tuhan membawa manusia kembali kepada Tuhan. Itu sebab jikalau malam ini juga ada pemuda-pemudi yang dipanggil oleh Tuhan, jangan tolak. Jikalau malam ini ada orang yang dapat gerakan Roh Kudus meninggalkan dosa, jangan tunggu. Biar kita juga menjadi manusia yang menjawab panggilan Tuhan, mematuhi pimpinan Tuhan, menjadi manusia yang baru. Sekarang kita mau masuk ke dalam khotbah malam ini. Khotbah malam ini tetap adalah harus bertobat, harus hidup suci, harus kembali mengikut Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat yang merubah hidup manusia, yang memimpin kita ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah sebabnya Yesus di surga rela turun ke dalam dunia? Apa sebabnya Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia? Apakah tujuannya? Apakah maksudnya Tuhan turun ke dalam dunia, Tuhan menjadi manusia? Di dalam sejarah tidak ada pendiri agama yang lain seperti Yesus Kristus. Pendiri agama semua adalah orang yang terbukti sangat baik, terbukti sangat beringinan mempunyai hidup yang baik. Tetapi bagaimanapun mereka orang berdosa. Di dunia ini banyak pendiri agama, Buddha, Sakyamunis, Konghucu yang mendirikan Konfusianisme, Muhammad
yang membangun gereja, membangun agama Islam. Dan Zoroaster, salah seorang nabi yang berada di kota Persia. Saudara-saudara, dan semua agama, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik, Kristen, semua mempunyai pemimpin agama yang sangat baik, tetapi mereka adalah manusia. Mereka dilahirkan oleh orang tuanya, laki-laki menikah sama istri, perempuan mengandung, melahir, dan semua agama pendirinya datang melalui pernikahan orang laki-laki dan perempuan. Akhirnya orang berdosa melahirkan orang berdosa. Jikalau semua pendiri agama adalah orang berdosa yang dilahirkan oleh orang berdosa, yang menikah sama orang berdosa, maka saya mau tanya, orang berdosa mungkinkah menyelamatkan orang berdosa? Mungkinkah dosa kita diampuni oleh orang berdosa yang lain? Mungkinkah kita yang sendiri binasa di dalam kejahatan, di dalam dosa, menolong orang lain yang juga orang berdosa, yang binasa di dalam dosa? Alkitab mengatakan, tidak, kita perlu seorang juru selamat yang adalah sendirinya tidak berdosa, yang adanya sendiri berkuasa, sendiri suci. Itu sebab bedakanlah agama Kristen semua agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain mempunyai seorang pendiri yang sadar dia hidup dalam dosa, sadar dia ingin melepaskan diri dari dosa, maka sadar mereka mencari Tuhan, mencari jalan keluar, mencari keselamatan, mencari pengharapan yang baru. Buddha mencari apa maknanya hidup manusia. Buddha mencari setelah lahir dosa, mati, setelah mati kemana? Dia mau tahu apa artinya lahir, tua, sengsara, mati. Ada jalan keluar atau tidak? Muhammad mencari apakah artinya kita sebagai manusia setelah pergi, setelah berhenti bernapas, kita kemana? Orang tanya Muhammad, engkau kalau sudah mati kemana? Dia bilang, setelah mati saya ke neraka. Sesudah itu saya akan diberi kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Lalu ada malaikat untuk mempertimbangkan kejahatan dan kebajikan yang saya lakukan. Lalu saya minta Tuhan memberikan kesempatan supaya mudah-mudahan saya boleh dapat tempat yang baik di sisi Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya mengajar agama, saya perlu berpuluh-puluh jam di sini. Dan bisa berkata kepada saudara, di dalam sejarah manusia ada satu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ada satu orang yang betul hidup hanya di dalam kesucian. Dan Alkitab mengatakan, malaikat berkata kepada Maria, anak yang kau akan lahirkan akan disebut yang suci dari Allah, yang disebut anak dari Allah yang maha tinggi. The son you're going to give birth will be called the Holy One of God, the Son of the God in the highest. Kalimat ini tidak pernah muncul di dalam agama Islam. Kalimat ini tidak pernah muncul di agama Buddha, agama Hindu. Hindu dimulai dari buku namanya Upanishad.
2.500 tahun yang lalu. Buddha dimulai dari Sakyamunis 2.500 tahun yang lalu. Konghucu juga diberikan kepada kita pengajaran-pengajaran menurut kata Konghucu sendiri. Saya tidak membuat buku, saya hanya mengutip orang tua. Sin hauku. Sin berarti aku jujur. Kedua, aku mengikuti ajaran orang lama di dalam sejarah, supaya saya boleh menjadi orang memberitahu kepada engkau orang semua hal yang berbijaksana dari orang-orang kuno. Saya mempelajari semua agama. Saya mengetahui ada perbedaan yang besar di dalam Yesus Kristus. Lebih daripada Upanishad, lebih daripada kitab Buddha, lebih daripada Al-Quran, lebih daripada Zoroastrianisme. Di dalam Yesus Kristus kita menemukan Allah sendiri turun menjadi manusia yang suci, sendiri mengunjungi yang berdosa. Anak Allah yang tertinggi menjadi anak manusia yang sederhana. Ini namanya inkarnasi. Apakah artinya inkarnasi? God became man. The word come to become flesh. Firman yang kekal bersalut dengan daging darah menjadi manusia, lahir dunia. Ini namanya inkarnasi. Yesus turun ke dalam dunia. Ini membuktikan Allah mencintai kita. Allah datang ke dalam dunia. Allah datang mencari manusia. Allah memanggil kita menjadi orang yang mengikut Dia. Saudara-saudara, kenapa saya menjadi orang Kristen? Saya mau menemukan kebenaran tuntas. Saya mau mengerti kebenaran yang mutlak. Saya dilahirkan di dalam keluarga Konfusianisme. Saya dilahirkan di tradisi agama Buddha. Engkong saya, papa saya, semua bukan orang Kristen. Tetapi saudara-saudara, pada satu hari Kristus menyatakan dan Kristus memanggil saya sehingga saya menjadi orang Kristen. Hari ini saya memberitakan kepada saudara bedanya agama Kristen dengan agama yang lain. Bedanya Yesus dengan semua pendiri agama yang lain. Dari manakah kita mau tahu? Saya mau tahu. Saya mau tanya, kenapa Yesus turun ke dalam dunia? Kenapa Allah menjadi manusia? Kenapa Tuhan menjadi inkarnasi? Kenapa Tuhan lahir ke dalam sejarah? Bukan manusia yang cari Allah, tapi karena Allah yang mau cari manusia, sehingga mengirim anaknya turun menjadi manusia yang suci, yang tidak berdosa, yang mempunyai kuasa mutlak untuk mencari kita kembali kepada Tuhan. Bukan manusia mencari Allah, tetapi Allah mencari manusia. Mungkinkah manusia mencari Allah? Tidak mungkin. Adakah manusia mencari Allah? Tidak ada. Kalimat ini dari mana? Dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan berkata, aku dari surga dia ke dunia. Aku mau tahu, adakah manusia mencari saya? Adakah manusia menjalan di dalam kebenaran? Adakah manusia yang mengerti kebenaran yang kekal? Jawaban adalah Tuhan berkata, aku mau mencari di dunia ini. Adakah satu orang yang mencari aku? Jawabannya, seorang pun tidak. There is not even one person who is seeking
after God. Tidak ada orang mencari Allah. Engkau bilang pasti bentong. Jangan mengatakan kalimat ini. Bukankah banyak agama mencari Tuhan? Bukankah agama begitu beribadat, begitu hidup suci dan mencari Tuhan? Saya harus jujur berkata bersaudara, agama tidak berarti manusia mencari Allah. Engkau tanya, kalau agama bukan berarti manusia mencari Allah, agama itu apa? Dengar jawaban ini. Agama bukan berarti manusia cari Allah. Agama adalah manusia cari berkat. Manusia cari anugerah. Manusia cari damai. Manusia cari segala sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita sehingga kita boleh mengalami hidup lebih bahagia, hidup lebih makmur, hidup lebih kaya. Manusia tidak pernah cari Allah. Manusia cari berkat Allah. Manusia cari hoki dari Allah. Manusia cari damai dari Allah. Manusia cari perlindungan. Oh Tuhan, berkati saya. Berilah uang kepada saya. Berilah kesehatan kepada saya. Berilah segala berkat yang saya perlu di dunia ini. Maka Tuhan berkata, you are not seeking after me. You are seeking my grace, my blessing, my peace. You are seeking my bliss to you. Anak-anak di dalam semua agama bukan mencari Allah, mencari berkat Allah, mencari kekayaan, mencari kemakmuran, mencari kesuksesan. Bukan saja agama lain begitu. Banyak agama Kristen yang salah, sama tidak mencari Allah. Banyak gereja karismatik mintanya kemakmuran, mintanya kesuksesan, mintanya kesehatan, mintanya hal yang keberhasilan, mintanya Tuhan kasih berkat kepada kita. Saudara-saudara, itu sebab mari kita tanya, mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Jawaban bukan dari saya, bukan dari dosen saya, bukan dari para pendeta terbesar di dunia. Mari kita mendapat jawaban. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Jawaban hari ini saya mengambil 4 ayat. Semua adalah kalimat dari jawaban Yesus Kristus sendiri. Jangan tanya orang, bukan tanya dan dapat jawaban dari manusia. Mari kita langsung mendapatkan jawaban dari Tuhan sendiri. Oh Yesus Kristus, kenapa engkau datang ke dunia? Why do you come to this world? Why you come from heaven and come to visit human being in this earth? Mengapa Tuhan datang dari surga ke dunia? Mengapa Tuhan datang mencari manusia di bumi ini? Yesus menjawab, jawaban pertama, anak manusia datang mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Dengar sekali lagi, the Son of Man come to the world. I come to seek after, and I come to save the lost man. Manusia yang sesat. Siapakah itu? Engkau. Siapakah itu? Saya. Kita semua adalah manusia yang sesat. Di dalam kalimat pertama Yesus Kristus ini, kita mengetahui manusia itu sesat. Engkau bilang mana bisa?
saya baik-baik kok, saya tidak sesat. Kalau engkau tidak sesat, kenapa engkau selalu tidak sadar dosamu? Kalau engkau tidak sesat, mengapa engkau tidak sadar pergi cari pelacur? Kenapa engkau berjudi? Kenapa engkau narkoba? Menjadi hubungan berpikiran positif. Jikalau engkau tidak sesat, kenapa orang nasihat engkau tidak dengar? Kenapa engkau terus tak pernah sadar dosamu? Ingatlah kalimat Yesus, aku datang mencari manusia yang sesat. Aku datang menyelamatkan mereka yang sesat. Karena saya sesat, maka saya tidak sadar dosaku. Karena saya sesat, saya tidak terbangun dan tidak insyaf kesalahanku. Saudara-saudara, keinsyafan, kesadaran, ini hal yang penting di dalam agama. Mari kita jangan tertidur, jangan terantuk, jangan menjadi orang yang tidak insyaf, yang tidak sadar, tidur di dalam dosa. Sudah lama engkau hidup tidak sadar. Sudah lama engkau tertidur di dalam dosa. Mari kita insyaf. Karena Yesus berkata, aku datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Kiranya hari ini kita sadar dan kita berkata, Tuhan, saya mau disadarkan, saya mau dibangunkan dari ketiduran, dari ketidaksadaran, dari jiwa yang tidak pernah insyaf. Saudara-saudara, Tuhan mencari, karena engkau sendiri tidak tahu engkau hilang di mana. Saya mau tanya, kalau saya punya arloji hilang, yang cari itu saya mencari arloji, ada arloji mencari saya? Jawab. Kalau arloji saya hilang, saya cari arloji atau arloji cari saya? Jawab. Saya cari arloji. Kenapa? Karena arloji tidak bisa cari saya. Demikian manusia hilang, manusia tidak bisa cari Tuhan. Tapi Tuhan bisa cari manusia. Tuhan itu hidup untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah tidur untuk selama-lamanya. Tapi manusia tertidur. Manusia sudah melupakan Tuhan. Maka Tuhan berkata, bukan engkau yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari engkau. Dan Yesus berkata, Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Dia berkata kalimat ini kepada seorang pemungut cukai yang sudah menipu orang lain, sudah mengumpulkan banyak harta yang tidak beres. Setelah Yesus berkata, the Son of Man come to seek after the sinners, come seek after the lost man. Zakius pada hari itu berkata, Tuhan, saya sekarang sadar, saya sekarang mau kembali kepada Tuhan. Setelah hari itu Zakius dicari, ditemukan oleh Tuhan. Zakius berkata, aku telah merugikan orang lain, aku telah menipu orang lain, saya akan kembalikan orang lain, aku akan bayar orang lain, saya akan bayar 4 kali, saya akan menaruh uangku separuh untuk sadar tidak lagi berbuat dosa. Jikalau engkau sadar Yesus mencari, kalau engkau insyaf, engkau
bersalah, mari hari ini pulang kepada Tuhan. Inilah proklamasi pertama. Kenapa Yesus datang ke dunia? Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang sesat, yaitu engkau dan saya. Kedua, apakah kalimat Yesus mengenai kenapa dia datang ke dunia? Di dalam Lukas pasal 19:10, dia mencari dan menyelamatkan yang sesat. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 32, Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang benar, aku datang memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Jikalau di antara kita ada orang yang merasa dirimu benar, dirimu baik, maafkan. Tuhan berkata, engkau tidak usah datang ke Yesus. Kenapa banyak orang tidak Kristen? Kenapa banyak orang tidak mau percaya Yesus? Karena mereka merasa mereka sudah cukup baik. Orang kalau rasa sehat, dia mau cari dokter? Tidak. Jikalau orang rasa baik, dia mau bertobat? Tidak. Justru ada sebagian orang memang lebih baik dari orang lain. Dia pernah membantu orang miskin, dia pernah membayar kepada agama, dia pernah menolong yang perlu, dia pernah berbuat baik, sehingga pelan-pelan dia menjadi sombong. I am good, I have nothing wrong, I help people, I give my money to the poor. Kalau engkau selalu rasa dirimu baik, dirimu pernah menolong orang lain, kalau engkau selalu merasa dirimu cukup baik, maka mereka yang begitu, mereka tidak rasa perlu Tuhan. Dan inilah yang dikatakan Yesus, I come, I am not calling the righteous man. Yesus berkata, aku bukan datang ke dunia untuk memanggil orang baik, aku datang ke dunia memanggil orang berdosa. Apakah berarti dunia ini ada dua macam orang, semacam baik, semacam berdosa? Sehingga Yesus membedakan orang baik, orang berdosa. Yang baik saya tidak panggil, yang berdosa saya datang memanggil. Apakah Yesus membagikan manusia menjadi dua macam? Bukankah Paulus mengatakan hanya satu macam dosa? Kita semua sudah berdosa. Mengatakan bukan dua macam manusia, hanya satu macam. Kita semua telah berbuat dosa, kita telah mengurangi kemuliaan dari Tuhan. Hingga benarkah kita membagi manusia menjadi dua jenis? Tidak. Kita harus mengakui manusia semua satu jenis. Kalau manusia hanya satu jenis, yaitu semua berdosa, kenapa Tuhan harus berkata, aku tidak memanggil orang benar, aku memanggil orang berdosa? Kenapa Yesus berbeda dengan Paulus? Paulus mengatakan semua orang berdosa. Yesus bilang ada yang berdosa, ada yang benar. Dengar kalimat di bawah ini. Meskipun manusia semua berdosa, tapi antara orang berdosa ada sebagian orang yang sombong merasa berdosa. Itulah orang cilaka. Itulah orang tidak mungkin diselamatkan. Orang yang tidak sadar dia sakit, dia merasa saya tidak perlu ke dokter, saya tidak perlu obat karena saya sehat sekali. Tetapi hanya mereka yang merasa saya kurang sehat, saya sakit, mereka mencari dokter. Tuhan Yesus berkata,
Cilakalah orang menganggap diri benar. Cilakalah orang merasa diri tidak bersalah, karena saya tidak memanggil mereka. Bahagialah orang yang merasa diri bersalah. Bahagialah orang yang sadar diri berdosa, karena aku datang mencari mereka, dan aku memanggil mereka supaya mereka bertobat. Saudara-saudara sekalian, maukah engkau rendahkan diri? Maukah engkau disadarkan Roh Kudus? Maukah engkau insyaf? Engkau adalah orang berdosa. Engkau perlu Tuhan. Jika engkau sadar, engkau insyaf, pasti malam ini kau mendengar suara panggilan Tuhan. I come to call upon the sinners, for they should come and repent, supaya bertobat. Tuhan bukan sedang mencari orang berdosa. Tuhan memanggil orang berdosa untuk bertobat. God sent Jesus to call upon us. Sinners, come to repent. Bertobatlah engkau. Mengapa harus binasa? Ini proklamasi kedua. Pengakuan Tuhan kedua. Aku datang mencari orang berdosa dan menyelamatkan mereka. Aku datang memanggil yang merasa diri berdosa supaya bertobat. Ketiga, di dalam Alkitab Matius 20:28, Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Aku datang ke dunia untuk melayani. Wah, ini secara pasif menjadi aktif. Bukan dilayani tapi melayani. Ada ciri khas Injil Yesus Kristus. Ini adalah keistimewaan anak Allah. Sekarang banyak pemerintah maunya dilayani. Mereka maunya kemana-mana dihormati, dilayani, dijunjung tinggi, diangkat-angkat. Tahu mereka adalah orang-orang yang menerima penjilat-penjilat. Yesus tidak demikian. Yesus datang bukan dilayani, Yesus datang melayani. Kitab suci mengatakan Yesus datang melihat orang miskin, dia menjatuhkan belas kasihan. Yesus melihat orang sakit kusta, Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka. Waktu Yesus melihat orang buta, Yesus tumpang tangan mengusir penyakit, bikin mereka sembuh. Yesus bukan datang untuk dilayani. Yesus tidak cari muka. Yesus tidak tuntut kedudukan. Yesus tidak mau dijunjung tinggi. Dia seperti hamba, seperti budak, rela melayani semua orang. Saudara-saudara, saya dari umur 17 menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Lalu saya berkata, Tuhan, jadikan saya seorang pelayan. Saya rela pergi kemana saja. Berapa susah, berapa capek, saya mau menjadi hamba-Mu. Juga saya mau menjadi hamba manusia. Puji Tuhan, saya sudah tua. Selama 69 tahun sampai hari ini, sudah lebih 69 tahun saya melayani Tuhan. Saya masih suka, saya masih rela pergi ke tempat jauh. 2 tahun lalu saya terbang 42 jam dari Jakarta terus sampai di Amerika Utara, sampai di Amerika Selatan. Saya masuk ke gereja yang kecil, ke kota-kota yang jauh, ke negara-negara yang asing, mengabarkan Injil.
Waktu saya pulang di Jakarta, capeknya luar biasa. Tapi saya suka cita karena saya boleh melayani orang. Saya ingat kalimat Yesus, "The Son of Man come not to be served, but I come to serve." Yesus datang melayani orang, melayani orang yang perlu, melayani orang yang sakit, melayani orang yang miskin, melayani orang yang lemah. Yesus datang melayani. Saya mau tanya, pelayanan Yesus paling memuncak di mana pelayanannya? Pelayanan Yesus yang paling memuncak di dalam kalimat dia, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawaku menjadi tebusan orang banyak." Inilah puncak pelayanan. Yesus melayani manusia sampai terakhir dia dipaku di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyerahkan nyawa. Ini tidak pernah dikerjakan oleh Konghucu, tidak pernah dikerjakan oleh Sakyamunis, tidak pernah dikerjakan oleh Muhammad, tidak pernah dikerjakan oleh pendiri agama yang lain. Hanya Yesus Kristus. Muhammad tidak pernah mati untuk orang Arab, Konghucu tidak pernah mati untuk orang Tionghoa, Buddha tidak pernah mati untuk orang India. Tapi Yesus mati di atas salib, berkata, "Aku datang menyerahkan nyawaku, mengalirkan darahku, menebus jiwaku." Alkitab berkata, tanpa pengaliran darah tidak ada tebusan dosa. Jikalau tidak korban yang mati, tidak ada orang hidup yang berdosa yang bisa diampuni. Jikalau manusia sudah berdosa, mau diampuni oleh Tuhan, bukan bakar kemenyan, bukan kasih uang orang miskin, engkau boleh masuk surga. Tidak, kecuali ada yang mati mengganti engkau. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus yang mati, mengalirkan darah, menyerahkan nyawanya, sanggup menebus dosa kita. Satu-satunya mungkin mengganti kita yaitu anak Allah dari surga turun ke dunia, naik di atas kayu salib, mati bagi kita. Inilah proklamasi ketiga. Pertama, aku mencari engkau. Kedua, aku memanggil engkau. Ketiga, saya melayani engkau sampai mati bagi engkau. Keempat, mengapa Yesus datang ke dunia? Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus berkata, "Aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan." Menjadi orang Kristen bukan hanya ke gereja. Menjadi orang Kristen bukan hanya menerima Tuhan. Jadi orang Kristen mendapatkan hidup baru dari Tuhan. Tuhan yang memberikan hidup karena dia pernah mati dan bangkit. The one who died for us and resurrected for us. He live again. Yesus sudah mati dan bangkit kembali. Kata, "I give my eternal life to you." Aku memberikan hidup kepadamu. Engkau menjadi manusia yang setelah hidup satu kali di dunia, engkau dapat hidup yang kuberikan kepadamu. Engkau akan hidup di surga sampai selama-lamanya. Aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Menjadi orang Kristen tak cukup menjadi orang Kristen yang limpah cintanya, limpah imannya, limpah pengharapannya. Hidup yang berkelimpahan
kelimbahan. Saudara-saudara, hanya hidup untuk diri sendiri tidak cukup. Saya dari dulu sudah punya hidup, tetapi saya di hadapan Tuhan, saya minta Tuhan kasih saya hidup lebih limpah. Akhirnya seorang Stephen Tong sudah berkhotbah kepada hampir 40 juta manusia. Karena apa? Setiap kali khotbah saya membagikan hidup kepada orang lain. Setiap kali sampai di kota, desa, negara, di sungai, di rimba, di gunung, saya berkhotbah, saya membagikan hidup kelimpahan saya untuk membuat orang lain menjadi bahagia. Itulah hidup berkelimpangan. Saya akan menutup khotbah ini. Saya segera akan selesai. Saya tanya, sudahkah engkau jelas? Saudara engkau mendengar mengapa Yesus datang ke dunia? Dia datang mencari, menyelamatkan engkau. Dia datang memanggil supaya kamu bertobat. Dia datang menyerahkan diri, mati mengganti engkau, menebus jiwamu. Dia datang bangkit, memberikan hidup yang berkelimpahan kepada engkau. Sekarang saya mau tanya, siapakah yang hari ini berada di dalam lapangan ini yang mau menerima panggilan Tuhan, yang mau diketemu oleh pencarian Tuhan, yang mau bertobat minta pengampunan Tuhan, mau menerima darah Yesus yang mengalir bagi kamu, menerima Kristus yang mati mengganti kamu, dan menerima hidup yang baru yang diberikan kepada kita. Maukah engkau? Maukah engkau? Engkau bukan menjawab saya, engkau menjawab Tuhan yang hari ini berada di sini, yang berkata-kata kepada kita, yang minta kita bertobat, yang perintahkan kita percaya kepada Dia. Barang siapa yang malam ini sadar, engkau rela, engkau minta Tuhan datang mengampuni dan Tuhan membersihkan dosamu, engkau malam ini mau menerima Tuhan, saya harap engkau berkata, Tuhan, di sini saya mau menerima engkau. Sekarang saya minta, barang siapa yang mau menerima Tuhan, mau bertobat, mau beriman kepada Tuhan, silakan berdiri di tempat. Sekarang yang mau menerima Tuhan, silakan berdiri. Sekarang berdiri, lalu kita maju ke depan, berdoa bersama-sama. Mari kita bersama-sama menyanyi. Bapa, terima kasih. Semua penyanyi yang berdiri mau bertobat, maju depan. Saya mau mendoakan saudara. Mari kita yang menjawab Tuhan, di sini saya mau bertobat, tinggalkan tempat. Sekarang maju ke depan. Sekarang keluar, jalan ke depan. Bapa, terima kasih. Yang mau bertobat maju ke depan. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Semua menyanyi. Bapa, terima kasih. Siapa? Saya juga mau. Silakan berdiri. Yang mau maju ke depan. Mari kita menyanyi terus. Alam surga, ku beri terima kasih. Masih banyak orang duduk di sana. Mengapa engkau tidak menjawab Tuhan? Maukah engkau binasa? Atau maukah engkau menerima Tuhan, bertobat, meninggalkan dosa, menerima Yesus? Engkau bilang, saya juga mau. Saya mau menerima Yesus. Saya meminta pengampunan dari Tuhan. Silakan
berdiri. Silakan maju ke depan. Kita menyanyi 2 kali terakhir, lalu kita tutup panggilan ini. Semua menyanyi. Bapa terima kasih. Siapa lagi maju ke depan? Bapa terima kasih. Semua. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita menyanyi kali terakhir. Tidak ada panggilan lagi. Kapankah Stephen Tong datang lagi ke Singkawang? Saya tidak tahu. Jikalau 12 tahun yang lalu saya datang lagi sudah menjadi umur 86. Kalau 12 tahun lagi saya datang, saya sudah umur 98. Mungkin saya tidak sampai umur itu sudah mati. Itu sebab dengan cinta kasih, dengan jiwa yang sangat memperhatikan engkau, saya minta saudara dengar panggilan Tuhan, maju ke depan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita nyanyi 1 kali lagi terakhir. Sesudah itu tidak ada panggilan lagi. Bapa terima. Siapa lagi mau bertobat? Sekarang maju ke depan. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita tunduk kepala. Mari kita bersama-sama merendahkan diri. Mari kita bersiap berdoa minta pengampunan. Saya minta Pendeta Jimmy Pardede, saya minta penginjil yang memimpin nyanyi di sini ikut mendoakan kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan mencari kami. Kami sudah terhilang, kami sudah tersesat, dan tidak ada yang dapat menolong kami ya Tuhan. Tidak ada agama, tidak ada orang, tidak ada pemikiran, tidak ada apapun dapat menolong kami. Kami binasa. Namun hari ini kami meresponi Injil Tuhan. Tuhan datang mencari kami. Tuhan datang supaya kami memiliki kehidupan yang berlimpah. Tuhan datang menjadi hamba yang melayani dan kami ingin meneladani. Tuhan datang karena Tuhan mau memberikan hidup bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami menerima keselamatan karena berkat Tuhan yang menggerakkan kami. Terima kasih karena Tuhan rela menyatakan firman kepada kami malam hari ini. Terima kasih karena kami dapat mendengar hal yang seumur hidup perlu kami dengar untuk kami mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya minta Pendeta Stanley Lelawan berdoa untuk kita semua. Ya Tuhan, Engkau telah memakai hamba-Mu, menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Hari ini Engkau menginsyafkan kami manusia berdosa, kami manusia celaka. Engkau mencintai kami ya Tuhan. Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Sekarang kami berdiri di hadapan-Mu, mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah kami, perbaruilah kami Tuhan, dan pakailah kami. Dan kami berjanji tidak lagi berdosa seperti pada masa yang lampau ya Tuhan. Engkau akan menerima kami dan membersihkan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dengarlah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberitakannya bagi kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang saudara-saudara semua ikut saya berdoa 1 kalimat demi 1 kalimat. Semua ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih
Bukan saya cari Tuhan, tetapi Tuhan yang cari saya. Tuhan kirim Yesus ke dalam dunia menjadi manusia, mencari orang berdosa, menyelamatkan orang yang tersesat. Hari ini saya rela datang kepadamu. Saya rela bertobat kembali kepada Tuhan. Bersihkan hati saya, sucikan jiwa saya, terimalah saya. Orang yang terhilang ini malam ini kembali kepadamu. Jadikan saya orang Kristen yang baik, yang mencintai Tuhan, yang bertobat, yang insyaf, yang meninggalkan dosa, yang menuntut hidup kesucian. Dengar doa saya ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin. Kita tetap berdiri. Saya tanya, siapa di antara engkau kalau merasa ada panggilan Tuhan, engkau mau jadi hamba Tuhan, mau mengabarkan Injil seperti saya? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa lagi? Kiranya Tuhan membangkitkan orang Singkawang menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin. Pergi ke seluruh Indonesia, pergi ke seluruh Nusantara. Kalau Tuhan pimpin, pergi ke seluruh dunia, kabarkan Injil kepada orang berdosa. Tangan diturunkan. Saya minta tua-tua Timothy Sidik naik ke atas, mendoakan kita, baik yang bertobat maupun yang rela menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Silakan Timothy Sidik naik ke atas. Silakan Timothy Sidik berdoa bagi kita masing-masing. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa kami di surga, malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan diri menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pelihara kami, Engkau bulatkan tekad kami Tuhan. Segala rintangan yang akan kami hadapi, apapun Tuhan, biarlah Engkau kuatkan. Engkau pakai kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi penginjil-penginjil yang memberitakan Injil ke seluruh dunia, kemanapun kami diutus. Ya Tuhan, jagalah kami, jagalah komitmen kami, peliharalah iman kami, sehingga kami tetap setia kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa, minta pertolongan Engkau, minta perlindungan Engkau dan pemeliharaan Engkau, sehingga kami tetap menjadi hamba yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kebaktian segera selesai. Besok saya ada di kota lain, tidak lagi di Singkawang, tapi saya menaruhkan jiwamu dan hari depanmu satu persatu di dalam tangan Tuhan Allah. Amin. Kiranya Yesus memimpin engkau. Ikutlah kebaktian di gereja, bacalah kitab suci, senantiasa mengabarkan Injil, dan tidak boleh kembali ke berdosa lagi. Amin. Kiranya Tuhan memakai engkau menjadi saksinya, menjadi hambanya, menjadi orang Kristen yang bersinar cahaya dan bersaksi sebagai terang dan garam di dalam dunia. Tuhan pimpin engkau, Tuhan pakai orang di Singkawang,
sampai kehendak Tuhan terjadi. Satu hari kalau engkau dengar Stephen Tong sudah dipanggil Tuhan, jangan heran, karena saya sudah melayani hampir 70 tahun. Saya tidak sesal, saya tidak pernah menyesal. Saya terus ikut Tuhan, konsisten seumur hidup sampai mati. Kiranya Tuhan juga memberkati. Sekarang saya minta saudara-saudara semua tetap menyanyi Bapak terima kasih. 2 kali selesai sudah duduk di tempat masing-masing. Semua menyanyi Bapak terima kasih. Serahkan seluruh dirimu dan teman-temanmu seluruh kota Singkawang ke dalam tangan Tuhan. Mari kita menyanyi. Bapa, silakan mulai jalan pulang. Semua meninggalkan tempat ini ke tempat duduk masing-masing. Kasih Bapa di dalam surga, berterima kasih. Menyanyi sekali lagi. Bapa